Ketemu sama orang Madinah, Yahudi di Madinah. Itu Nabi bertanya kepada mereka, kenapa kalian berpuasa di hari ini, di hari Asyura? Mereka mengatakan karena di hari ini Nabi Musa, nabinya kami, gitu, dibebaskan dari kejarannya Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan. Maka sebab itu tanda syukur kita adalah kita puasa. Nabi mengatakan, Nabi Musa buat kita itu kita lebih berhak atas Nabi Musa. Maka Nabi SAW mengatakan, Shawmu Ashura yukaffiru sanatal madiyah. Puasa Arafah atau puasa Ashura itu menghapus dosa yang telah lalu. Kemudian di situ juga untuk menselisih daripada perkara ini, maka dianjurkan juga untuk puasa di Tasyu'a. Kalau seandainya mungkin nggak mampu, ya cukup juga di Asyura atau di besok di hari ke-11-nya untuk menselisih aja. Mau lebih jelasnya lagi, selisih daripada pekerjaannya orang Yahudi selain puasa. Kalau di kita ada beberapa anjuran yang mesti harus kita jalanin. Di antaranya adalah membaca ayat kursi. Tapi syaratnya setelah wudu, kemudian sholat 2 rakaat, itu membaca ayat kursi sebanyak 163 dalam Fami'ah 360 kali. Kemudian sebanyak 360 kali tiap ayat kursi diawali dengan membaca bismillah. Dan setelah membaca 360 kali selesai dengan bilangannya itu, maka membaca qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Itu sebanyak 48 kali. Kemudian membaca doanya, Allahumma inna hadhihi lailatun jadidah wa syahrun jadid wa sanatun jadidah fa'tini Allahumma khairaha wa khaira ma fiha wasrif anni syarraha wa syarra ma fiha wa syarra fitnatiha wa muhdatsatiha wa syarra nafsi wal hawa wa syaitanir rajim. Itu dibaca 12 kali. Tapi ini yang saya fotokopiin, yang saya print ini doa nanti setelah kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir sebanyak 70 kali. Dan kemudian doanya subhanallah mil'al mizan sampai 7 kali itu. Ini bukan doa yang tadi saya sebutkan. Kemudian juga selain daripada puasa dikatakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian silaturahim. Kemudian tadi puasa masuk yang ketiga. Yang keempat sedekah. Nah, ini sedekah enggak hanya cuma sekadar yatim lain lagi nanti. Wa masurra asil yatim ini lain lagi. Nah, ini sedekah lebih-lebih mereka yang membutuhkannya. Itu tadi ada mungkin yang masuk di grup Al-Mahiyah itu saya udah ceritain sedikit bahwa dahulu nih ada orang fakir banget ya. Dia datang ke hakim, itu hakimnya orang kaya. Nah, ketika datang ke hakim dia bilang gitu, hakim, mudah-mudahan Allah memuliakanmu, katanya. Kemudian kata si hakim, iya, nanti punya hajat apaan? Demi kemuliaan hari ini, maka berikan saya beberapa potong roti, beberapa potong daging, dan 2 dirham. Karena saya punya keluarga banyak, tanggungan banyak. Ini hakim bilang, nanti datang zuhur deh. Akhirnya tuh si fakir pulang ke rumahnya, kembali lagi di waktu zuhur. Dia datang waktu zuhur, ketemu si hakim malah nggak bisa memberikan apa yang diperlukan sama si fakir nih. Kata si hakimnya, saat ini saya belum bisa nih penuhi hajatnya ente. Ntar datang lagi di asar. Akhirnya pulang lagi nih si fakir. Pulang kembali lagi di waktu asar, temuin si hakim. Yang dia dapat bukan lagi hajat yang dia butuhkan, tapi si hakim bilang, saat ini saya nggak bisa memenuhi kebutuhanmu. Akhirnya nih katanya kesel qulub, si fakir pecah hatinya. Artinya sedih gitu, karena tanpa harapan. Dari pagi minta disuruh balik, akhirnya
Ya, itu gimana dapat kupon undian ngambil sembako datang nggak ada. Yang ada itu pulang kesobek-sobek ganting itu kupon. Ya. Coba ya. Tega banget sih begini kan orang. Akhirnya dia waktunya sedih ini dia pulang ke rumahnya ketemu orang Nasrani. Dia ngeliat di jalanan ini gak jauh dari rumahnya si hakim tadi. Dia ngeliat ada orang Nasrani lagi duduk di depan pintunya. Akhirnya dia coba aja ke orang Nasrani. Ya Nasrani, demi keagungan hari ini. Kata orang Nasrani, emang hari ini ada hari apaan? Gitu. Ini hari Asyura, banyak faedahnya. Gitu. Oh ya kalau kayak gitu hajatnya ente apaan? Dia tahu sebagaimana yang disebutkan tadi sama si hakim. Dia kasih tahu. Saya punya keluarga, saya butuh ini segala macam. Akhirnya si Nasrani dengan begitu dia kasih lebih dari apa yang dibutuhkan sama si fakir. Boleh. Oh ini karim orang berarti kan. Tapi ini kita jangan lihat tuh agamanya, tapi karimnya nih orang. Kemudian si fakir keluar dari rumahnya si Nasrani dalam keadaan girang, senang pokoknya kan. Alhamdulillah hajatnya saya bahkan lebih melimpah. Itu waktu malam si Qadhi tadi nih yang gak memberikan hajatnya si fakir, kemudian sudah menghancurkan hatinya, harapannya ini mimpi. Di dalam mimpinya itu ada suara dia bilang, ya Qadhi irfa' ra'sak. Wahai hakim, lihat palanya ente ke atas. Ketika dia lihat ke atas ada dua istana megah. Dia lihat, dia perhatiin itu istana terbuat dari yakut merah, emas dan perak. Ditanya sama si hakim, ya ilahi, ini buat siapa ini dua istana ini buat siapa? Nah itu suara mengatakan ini dua istana buat orang yang telah memenuhi hajatnya si fakir tadi. Nah, bukankah orang Nasrani tetangga kamu? Kurang lebih begitu. Akhirnya ini orang si Qadhinya ini bangun dari tidurnya, dicari ini orang Nasrani, dia punya tetangga, diparahin sama dia. Ditanya nih sama si Qadhinya, ya Nasrani, ente tadi berbuat apa? Berbuat baik apa di siang hari ini? Kata si orang Nasrani-nya itu, urusan ente apa? Enggak, soalnya saya mimpi melihat dua istana ini, dikatakan itu katanya buat ente, itu istana luar biasa. Emang ente beri apaan itu dia? Kata dia, nggak ada urusan buat ente. Nggak ada urusan buat ente. Nggak, kalau kayak gitu, maksud saya kalau seandainya nih ente bersedia, kata si hakimnya nih, yang udah ente keluarin sekarang saya ganti dia dengan 100.000 dirham, berkali lipat tuh dengan apa yang dikeluarkan tuh sama Nasrani-nya. Apa dibilang sama Nasrani? Ayuhal Qadhi al-maqbul ghali. Hakim, perkara yang sudah diterima mahal, meskipun ini dibayar lagi dengan bumi serta isinya nggak bakalan kebayar. Kata si hakimnya nggak kalah akal dia. Ente kan orang Nasrani. Ente kan orang Nasrani ini nggak nyampe ini katanya. Saat itu juga orang Nasrani berdiri mencongin ikat pinggangnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hada dinul haq katanya. Kata Nasrani. Saat itu juga pecah hatinya si Qadhi. Nyesel banget tahu begitu gue yang ngasih gitu. Coba. Ini salah satu faedah daripada orang yang sedekah di hari Asyura. Belum lagi di dalam asar dikatakan itu man wasa'a ala iyalihi yawma Asyura. Siapa orang yang meluaskan rezekinya nih buat keluarganya, ya, yang suami sama istri anaknya, kalau istri punya harta lebih sama anak-anak yang girangin itu hari di hari Asyura katanya was'allahu alaihi fi sanatihi kulliha, katanya dia bakalan diluaskan rezekinya di tahun itu. Ini Sufyan bin Uyainah ketika bacanya perkataan katanya dia bilang fajarabna bihaqqi hadzal hadits. Dia bilang ini benar-benar mujarab. Saya sudah melakukannya 50 tahun atau 60 tahun. Masya Allah. Dia bilang saya ngelakuinnya nggak cuma sekali dua kali, 50 sampai 60 tahun saya ngelakuin dan sesuai apa yang dijanjikan itu ucapannya. Rezekinya saya melimpah, bertambah dan bertambah. Meluaskan rezeki. Kemudian dari sedekah, kemudian iktisal, mandi.
Diniati mandi Asyura pagi-pagi besok nih. Arab engkau niat mandi sunnah Asyura. Artinya kalau kita meyakinkan saat itu juga dosanya kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, saya mau mandi ini mudah-mudahan hati saya bersih daripada ngikut air yang turun dari tubuhnya saya. Kemudian pakai celak. Kemudian ziaratul alim. Mengunjungi orang alim, kiai, ulama. Kemudian wa'idatul marid, kalau ada yang sakit tengokin. Tapi zaman sekarang susah, kalau ada yang corona kita nggak bisa nengokin ya. Ya. Kemudian wa masur ra'sil yatim, mengusap kepala yatim. Ini kalau kita nih yang gede-gede ngusap kepala anak yatim maksudnya yang kecil-kecil. Yang model kayak Tegi bukan yatim itu mah. Iya. Udah balik soalnya dia, api. Udah kenal pacar. Iya. Kalau kita udah kenal Samsu. Iya. Kalau megang kepala anak yatim, anjurannya itu dari belakang ke depan. Kalau anak-anak biasa dari depan ke belakang ngusapnya. Disebutkan itu katanya setiap satu helai rambut maka katanya asyara hasanah, 10 kebaikan setiap kepala yang. Nah cuman kalau kata guru saya itu kalau botak. Tapi kan ada nggak mungkin botak sampai bersih banget klimis kayak kulit ya. Masih ada ininya kan. Nah itu jangan lupa ngusap doang. Makanya kalau ngusap anak yatim itu dari belakang ke depan, terus turun tangannya itu masuk kantong ngasih duit. Jangan nanti lepas begitu aja nih yatim juga. Lu ngapain ngusap kepala gua doang? Duit mana duit? Duitnya kudu keluar. Wa tausi'atul 'ala iyal tadi udah. Meluaskan rezeki buat keluarga. Wa taqlimul azafir, potong kuku. Kemudian qiraatul ikhlas alfa marrah, membaca al-ikhlas 1000 kali. Al-ikhlas 1000 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 1000 kali. Nah ini malam lebih afdolnya lebih bagus. Nah ini untuk sedikit mengurangi daripada bebannya kita buat besok, makanya sekarang kita cicil, kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali, kemudian membaca doanya 7 kali ini. Nah, jadi besok tinggal kita kerjain apa yang bisa kita kerjain masing-masing deh ya. Nah sebelum itu mumpung ingat juga karena kita juga nggak bisa nengokin orang sakit. Ini ada neneknya si Dana yang sakit, katanya positif corona katanya. Makanya Dana juga nggak tahu ada apa nggak itu. Kata dia kemarin dia bilang saya termasuk ODP kalau ODP apa itu? Orang dalam pantauan. Tapi dia pernah dites tapi negatif katanya. Cuman dia minta doa sama kita semuanya. Mudah-mudahan ini neneknya dan dia juga Allah kasih kesehatan. Amin. Allah kasih panjang umur. Amin. Afiat. Nah ini katanya siapa orang yang baca, entar yang bakal kita baca nih, hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, disertai dengan doa nanti yang kita baca itu, maka nggak akan mati di tahun itu. Nah katanya janjinya itu di dalam kitab Kanzul Surur wa Sa'adah, Kanzul Najah wa Surur. Nah itu siapa orang baca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, kemudian doanya itu 7 kali, maka nggak akan mati dia di tahun itu, kecuali kalau memang Allah udah izinkan dia meninggal, berarti dia tidak Allah kasih dia taufik untuk membaca ini hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan perlu kita ketahui ketika Allah Ta'ala bilang panjang umur, di sini maksudnya nggak cuma sekedar panjang, tapi usianya kita manfaat. Paham ini? Jangan kemudian nanti dibalikin, kemarin gue nggak baca ambil gini hari hidup, tapi hidupnya itu manfaat aja. Nah, ayo kita bacain Fatihah ini buat neneknya si Dana, kemudian Dana dan semua dah kaum muslimin muslimat yang pada sakit Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan ini pengurang daripada kesunahan kita untuk nengok orang sakit, dan kita ngedoain orang-orang yang sakit semuanya dengan berkahnya malam Asyura, dengan berkahnya keagungan daripada hari Asyura. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semuanya hajatnya kita bijahi Nabi wa bijahi al-awliya syarrasulin wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.